ada rasa panik luar biasa terhadap hak angket. Kalau takut, artinya ada yang disembunyikan dan nggak boleh ketahuan. Kalau nggak ada yang ditutupi, harusnya nantang balik. Ayo gulirkan hak angket. Mari kita buka-bukaan supaya masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya enggak nyangka ternyata hak angket bisa bertahan sampai sejauh ini. Saya pikir pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh akan mematikan hak angket sebelum waktunya. Tapi ternyata ada sebuah harapan bahwa hak angket ini bisa dilaksanakan. Partai dari Koalisi Perubahan yaitu Nasdem, PKB, dan PKS, mereka ternyata sepakat untuk menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. 3 partai ini diwakili oleh 3 sekjen partai. Mereka siap melakukan itu bersama PDIP sebagai inisiator hak angket. Mereka membuat statement ini di Nasdem Tower, dan ini yang membuat banyak orang merasa mereka ini benar-benar serius. Mereka juga ingin mencari kebenaran. Mereka akan bekerja sama dengan pihak manapun yang punya etikat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Koalisi Perubahan sudah punya data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket. Dengan demikian, Koalisi Perubahan tinggal menunggu langkah selanjutnya dari PDIP. Sekjen Nasdem bahkan secara terbuka mengundang P3 untuk ikut bergabung menggunakan hak angket. Kalau semua partai yang dimaksud setuju untuk bersatu, maka hak angket bisa digulirkan. Tapi kalau Nasdem misalnya kemudian mengundurkan diri, hak angket akan layu di tengah jalan. Makanya kita tunggu aja gimana endingnya. Memang Koalisi Perubahan katanya mau ikutan. Tapi siapa tahu di tengah jalan ada drama yang mengacaukan semuanya. Lagian pasti ada yang jungkir balik dan mati-matian menghentikan hak angket ini. Akan ada yang cawe-cawe supaya ini jangan sampai terjadi. Lebih baik jangan terlalu berharap dulu. Dalam politik banyak faktor aneh yang bisa mengacaukan semuanya. Apalagi partai yang setuju ikut menggulirkan hak angket biasanya bakal terima nasib jadi oposisi. Enggak banyak partai yang tahan jadi oposisi. Banyak yang lebih memilih bermuka tembok ketimbang tetap pada pendirian dan tidak tergoda dengan nikmatnya kekuasaan. Ini menimbulkan rasa penasaran, kenapa banyak yang takut dengan hak angket. Hak angket tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu. Yang bisa membatalkan pemilu cuma MK, kalau saya nggak salah ingat. Hak angket akan membuka banyak misteri yang selama ini tidak bisa terbongkar. Ibarat borok dan kebusukan yang ditutup rapat-rapat bisa saja ketahuan. Biasanya pihak yang kalah di Pilpres dan merasa ada banyak kecurangan akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini beda. Hak angket jadi jalan alternatif. Kenapa bukan MK? Kalau menurut saya, ini ada kaitannya dengan trust atau kepercayaan. Siapa yang mau percaya MK ketika mereka meloloskan ambang batas usia capres-cawapres dan terbukti melanggar etik? Lagi pula, masih ada Paman Gibran di sana. Katanya sih, dia nggak boleh lagi ikut terlibat dalam sengketa hasil Pilpres. Tapi siapa sih yang masih mau percaya di saat MK melakukan manuver besar yang membuat banyak orang marah? Mungkin ini sebabnya mengadu ke MK adalah usaha sia-sia. Pasti ada rasa kapok dan kecewa dengan ulah mereka dulu. Makanya dicari jalan lain, yaitu mengusut dugaan kecurangan itu melalui proses politik di DPR, melalui hak angket atau interpelasi. Memang hak angket ini tidak akan mengubah hasil pemilu, tapi ada satu dampak yang bisa membuat kubu sebelah ketakutan. Seandainya saat hak angket digulirkan, ternyata ditemukan bukti kecurangan yang masif, efeknya bisa meluas. Bahkan dampak yang paling besar, kalau menurut pengamat politik bernama Janus Siahaan, bisa berujung pada wacana pemakzulan terhadap presiden. Peluangnya memang kecil, tapi peluang itu tetap ada.
Intinya begini, kalau kalian mengikuti situasi politik sejak MK meloloskan Gibran sampai sekarang, pasti udah tahu ada banyak drama cawe-cawe, pengerahan perangkat negara, intimidasi, ancaman, dan beberapa kecurangan dalam pemilu. Nah, hak angket ini kemungkinan akan memakan korban, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas semua ini. Saya tidak tahu siapa, tapi yang pasti bakal banyak yang gerah dan gelisah. Selama ini, banyak yang merasa tidak ada kecurangan di Pilpres. Mereka bilang pihak yang kalah terlalu baper dan kekanak-kanakan. Masalahnya, ada banyak pihak yang terlalu ikut campur dalam pemilu. Kalau mau fair, semua ikutan hak angket, biar semuanya terang benderang. Kalau merasa benar, seharusnya nggak perlu takut dengan hak angket. Semuanya harus berani buka-bukaan kalau memang tidak ada yang disembunyikan. Saya nggak tahu hak angket ini akan menuju kemana. Jarang-jarang memang ada hak angket seperti ini. Tapi kalau kita melihat banyak yang kepanasan, tampaknya hak angket ini cukup menakutkan. Ada yang berusaha cawe-cawe supaya hak angket gagal. Ada yang meminta supaya move on aja lah. Ada yang heran, kenapa sih harus mengajukan hak angket? Ada yang bilang hak angket ini cuma gertak sambal. Ada yang bilang, sudahlah, akhiri semua ini dengan menerima kenyataan. Intinya semua itu sama aja. Ada rasa panik luar biasa terhadap hak angket. Kalau takut, artinya ada yang disembunyikan dan nggak boleh ketahuan. Kalau nggak ada yang ditutupi, harusnya nantang balik. Ayo gulirkan hak angket. Mari kita buka-bukaan supaya masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya, lu jual gua beli. Siapa takut? Saya juga melihat hak angket ini rentan gagal. Hanya dengan merayu satu partai untuk menolak, hak angket pasti batal karena tidak cukup suara. Saya pribadi tidak terlalu berharap banyak. Saya juga enggak kaget kalau misalnya hak angket batal. Tapi kalau goal, ini akan menjadi momen yang bersejarah. 3 partai politik dalam koalisi perubahan yakni Nasdem, PKS, dan PKB menyatakan menunggu langkah PDIP untuk ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 ke DPR RI. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyebut PDIP sebagai parpol penguasa parlemen mempunyai peran paling sentral untuk memulai hak angket. Saya cuma berharap demokrasi kembali ke jalan yang lurus dan situasi politik cepat reda. Saya tidak bisa menyalahkan mereka yang mau hak angket, karena situasi politik belakangan ini memang brutal. Semua ini gara-gara Mahkamah Konstitusi, lalu dilanjutkan dengan fakta-fakta yang membuat banyak pihak kecewa dengan proses pemilu. Coba renungkan lagi, seandainya MK tidak berulah, maka Gibran tidak bisa menjadi cawapres. Gibran tidak ikut Pilpres, maka Jokowi tidak perlu cawe-cawe di luar batas. Setidaknya hasil pemilu lebih bisa diterima banyak pihak. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Demokrasi sudah rusak, konstitusi dipermainkan seenaknya. Ada yang tanya, loh, 58% tidak masalah kok. Indonesia sejak dulu